tidak terjadi benturan. Tapi yang masuk itu sendiri pecah dan berbenturan. Nah ini yang menyulitkan. Dan tidak ada ajaran lokal itu yang berbenturan dengan ajaran ketuhanan dari luar, tidak ada. Ini yang perlu difahami betul. Tidak Berarti ada. intinya semua ajaran lokal itu sama gitu berarti. Iya, rukun. Tapi Gitu. akhirnya ajaran lokal itu sendiri seperti tadi itu, zaman Singosari, Hindu dan Buddha. Siwa Buddha sama Buddha Jawi Wisnu ini apa Pak? Wah, itu sudah menyangkut materinya, Gitu. ke situ ya. Cuma ini saya menerangkan tentang terjadinya di masyarakat karena masuknya paham-paham benturan dari luar dan terjadi benturan. Sebetulnya kalau untuk masyarakat sendiri, masyarakat lokal sendiri itu tidak ingin benturan itu, tidak terjadi benturan. Tapi yang masuk itu sendiri pecah dan berbenturan. Nah ini yang menyulitkan. Dan tidak ada ajaran lokal itu yang berbenturan dengan ajaran ketuhanan dari luar, tidak ada. Ini yang perlu difahami betul. Tidak Berarti ada. intinya semua ajaran lokal itu sama gitu berarti. Iya, rukun. Tapi Gitu. akhirnya ajaran lokal itu sendiri seperti tadi itu, zaman Singosari, Hindu dan Buddha. Ini sama-sama dari India. Ini benturan di tanah air kita, terjadi benturan. Nah, ini akhirnya kita sebagai pemilik bangsa negara ini kan kaget. Kita sendiri berusaha untuk beradaptasi, berusaha untuk rukun, sampai timbul sinkretisme ini demi kerukunan. Kok mereka datang terus benturan sendiri? Nah ini akhirnya kita berusaha menangani, menyatukan antara paham Hindu dan Buddha ini. Timbullah aliran Siwa Buddha, aliran Buddha Jawi Wisnu, aliran Tantrayana. Nah, dengan ditengarai oleh kita berdirinya dari Jawi, itu simbol tentang toleransi antar umat beragama. Bahkan bukan sekedar toleransi, menyatukan rasa persaudaraan. Ini kalau saya boleh menyebutkan bahwa simbol perdamaian, persatuan dan kesatuan setelah terjadi benturan itu, ini simbol tentang rasa ya, rasa. Jadi kita akan ngaji roso kita untuk tetap satu. Maka waktu itu timbul dari Butan Tular Bhinneka Tunggal Ika, tandana dharma. Ini rasa satu, bukan sekedar toleransi. Ini yang harus diingat, tidak semata-mata toleransi, tapi rasa persaudaraan lahir batin yang tidak bisa digoyang oleh apapun. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kami sebutkan bukan kebinekaan saja, tapi kebhinneka tunggal ikaan. Nah ini pada zaman Hindu Buddha, zaman Singosari, zaman awal-awal Mojopahit. Demikian juga pada zaman masuknya Islam, itu timbul. Nah, maka di sini timbul ajaran-ajaran sinkretis yang disebut dengan kejawen. Dari Islam Jawa. Ini kan pencampuran. Tapi sekali lagi bukan pencampur aduan, bukan. Tapi membedah ajaran dari luar itu dengan pisau Jawa. Ini saya ulangi berkali-kali. Dengan pisau Jawa dan memawas dengan kacamata Jawa. Timbul semacam sinkretis kalau mereka mengatakan. Maka timbul ada kepercayaan. Seperti tahun-tahun sebelum kemerdekaan ada Hartokusoro. Hartokusoro ini yang dibawani Bapak Kusumo Wititro dari Purworejo. Ini termasuk cikal bakal aliran kepercayaan. Hartokusoro tahun 1880. Terus timbul lagi Subud, Susila Budi Dharma yang dibawani Pak Subuh, Bapak Subuh dari Jogja ini tahun 1925 sampai lahir, sampai dicanangkan, diresmikan tahun 1947. Ada lagi yang namanya ilmu sejati. Jadi ilmu sejati ini juga
aliran kepercayaan yang dipandegani atau diterbitkan oleh Pak Suyono Prawiro. Nah ini tahun 1920 Pak Sudarso dari Madiun ini. Terus timbul lagi perjalanan, namanya perjalanan. Ini yang dipelopori Bapak Kertowin Winata. Nah, ini tahun 1927. Terus ada lagi Pangestu. Pangestu ini Paguyuban Ngesti Tunggal. Ngesti Tunggal ini dipelopori oleh Raden Sunarto yang biasa disebut Pak Dinarto itu tahun 1932. Itu yang masuk itu Pak ya, ajaran-ajaran Jawa lokal Pak ini. Iya, jadi kritis ini. Terus juga ada Sumarah yang lahir di Jogja itu. Ada lagi Manunggal yang dikeluarkan oleh atau diajarkan oleh Bapak Semono, Pak Semono di Heru Cokro Semono yang ada di Purworejo itu besar seorang perwira angkatan laut itu Manunggal akhirnya menjadi Putra Romo Kabupaten itu kan besar juga. Sabto Darmo ini yang diajarkan oleh Pak Sri Gotomo itu dari Pari. Ini jadi itu banyak sekali yang dinyatakan, bahkan dari aliran kepercayaan ini tidak masuk ke dalam bidang keagamaan, tidak masuk dalam departemen agama, tidak masuk dalam Dignas, dari kebudayaan. Nah, ini bagi kita tidak ada masalah, Yang penting di situ ada upaya naluri untuk merukunkan dan terlaksana. Naluri merukunkan dan terlaksana, sehingga kalau ada pertikaian itu kita dari mereka itu beliau itu bisa menyampaikan sesuatu yang sifatnya merukunkan. Jangan geger, Bapak ini sebenarnya Anda itu esensinya sama saja. Nah, itu yang terjadi. Nah, juga di kalangan Kristen juga ada aliran sinkritis Gereja Jawi Wetan. Nah, ini sinkritis ya. Apanya sinkritis ini? Jawi Wetan. Jadi untuk menjaga benturan antara lokal dengan Kristen. Jadi namanya Gereja Jawi Wetan. Jadi di mana-mana itu terjadi. Nah, termasuk akhirnya sekarang ini supaya paham dari ketuhanan bangsa kita ini lokal tidak berbenturan dengan ilmu pengetahuan, terutama filsafat dan psikologi. Kita bergabung, terjadi sinkritis lagi antara paham lokal ini dengan pandangan ilmuwan yang berdasarkan kepada filsafat dan psikologi. Terjadi sinkritis. Nah ya, akhirnya yang seperti ini memang harus pasti terjadi karena ini sudah merupakan karakter kita untuk merukunkan bangsa ini. Oleh karena itu kita ini sangat prihatin kalau sudah terjadi keretakan di dalam tubuh bangsa ini yang didasarkan kepada paham keyakinan ketuhanan, keagamaan. Ini paling prihatinkan. Ya, betapa kita susahnya, betapa kita ini selalu dengan upaya apapun untuk merukunkan itu. Walaupun kita dianggap kritis, pencabulan itu, tetap kita ini berusaha untuk merukunkan.